Jangan sebut-sebut Tuhan kita. Jangan mengajak kita ke agamamu. Apa yang kalian inginkan kami berikan. Akan tetapi Rasulullah meninggalkan hal tersebut. Sebab Rasulullah tahu tujuan beliau ataupun dakwahnya beliau ini adalah perkara yang paling agung yang gak setara dengan harta dunia dan seisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdal salawatika ala as'adi makhlukatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka wa dhakarahu dhakirun wa ghafala an dhikrika wa dhikrihi al-ghafilun. Al-Imam Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti beliau menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat didatangin oleh para petinggi kaum Quraisy untuk bernegosiasi di dalam menghilangkan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kemarin kita jelasin tentang idza ataupun gangguan yang dialami oleh Rasulullah di dalam masa-masa beliau berdakwah. Yang gangguan tersebut, idza tersebut bukan hanya ditujukan kepada Rasulullah, tetapi juga kepada para sahabatnya dan keluarga terdekat beliau disiksa. Bahkan ada yang sampai dibunuh daripada para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasulullah masih bersabar dan sahabat pun masih bersabar sebab Allah Ta'ala masih belum memerintahkan Nabi Muhammad untuk memerangi mereka. Dan di waktu tersebut, di permulaan dakwah Rasulullah di kota Mekah, ini sebagian petinggi-petinggi orang-orang kaum Quraisy melihat bahwasanya lebih baik di dalam fikiran mereka kalau kita ini lebih baik duduk bersama Muhammad, duduk perlahan kita obrolin apa yang dia inginkan daripada kita saling memusuhi, daripada terjadi perpecahan, pertikaian antara bangsa Arab satu sama lain. Mereka juga keluarga kita, mereka juga kawan kita. Kenapa kita harus saling membenci, apalagi saling bertikai menyiksa mereka yang beriman? Lebih baik kita duduk, kita tanya apa keperluan mereka, apa yang diinginkan oleh Muhammad, kita tanya, kita tawarin dan kita berikan apa yang ia inginkan. Kalau dia memberikan suatu hal persyaratan, kita laksanakan syaratnya, kata mereka. Maka bangun salah seorang bangsa Quraisy yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Ini Utbah bin Rabi'ah adalah salah satu pemimpin kaum Quraisy yang memiliki pandangan yang jauh, akal yang cerdas. Kalau melihat suatu hal bukan hanya dari depannya, tetapi difikirkan sematang-matangnya dan sejauh-jauhnya. Dan kalau dia berbicara itu kaumnya pasti mendengarkan daripada nasihat Utbah bin Rabi'ah. Maka dia panggil kaum Quraisy, ya ma'asyara Quraisy, ala agumu ila Muhammadin fa ukallimahu wa a'rada alaihi umuran la'allahu yaqbal ba'daha fa nu'tihi ayyuha sya' wa yakfina anna. Wahai kaum Quraisy, bangsa Quraisy, bagaimana menurut kalian jika saya pergi ke tempatnya Muhammad dan saya duduk dengan beliau, saya mengobrol, kita tanya apa yang dia inginkan. Kita tawarin hal-hal supaya dia berhenti untuk membuat perpecahan, yaitu mengajak orang-orang kepada agama barunya dan tidak mengolok-olok, tidak merendahkan daripada apa yang kita sembah dari Tuhan kita, dari patung-patung atau sonam yang mereka sembah, berhala-berhala mereka. Maka dikatakan, sungguh indah, ini bagus wahai Abul Walid, silakan
Lebih baik engkau berdiri, engkau duduk dengan Muhammad, tanya apa yang dia inginkan, klarifikasi supaya dia tidak mengolok-olok Tuhan kita, dan setelah itu kita berikan apa yang ia inginkan. Enggak perlu perpecahan seperti ini saling memusuhi antara kita. Maka dikatakan dia datang kepada Rasulullah Utbah, terus dia duduk minta izin, terus dia ngobrol. Dia katakan, ya bena akhi, wahai saudaraku, innaka minna haitsu qad alimta minasyarafil ashirah wal makanah fin nasab. Sesungguhnya engkau tahu bahwasanya engkau ini bagian dari kami, dari bangsa Quraisy, dari bangsa Arab yang mulia. Engkau bagian dari kami. Engkau mempunyai nasab yang mulia seperti kami. Engkau mempunyai kedudukan yang tinggi di bangsa Arab sebagaimana kaum Quraisy sebagaimana kami. Wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin azim. Dan sekarang ini engkau telah menimbulkan suatu perkara yang besar. Perkara yang besar di kaum kita ini. Yaitu apa? Dengan engkau membawa perkara tersebut, engkau mengatakan engkau nabi, sampai-sampai kami terpecah. Bangsa Arab terpecah. Dan engkau menghancurkan mimpi-mimpi bangsa Arab. Kita mempunyai tujuan, mempunyai mimpi di dunia ini, engkau hancurin itu semua karena pertikaian perpecahan ini. Fasma' minni a'rid 'alaika umuran tanzuru fiha la'allaka taqbal minha ba'daha. Coba dengerin apa yang kami ucapin kepada engkau wahai Muhammad, apa yang kami tawarin, mungkin engkau menyukai tawaran kami dan engkau akan menerima walaupun sebagian dari tawaran kami tersebut. Maka dikatakan oleh Rasulullah, "Qul ya Abul Walid asma'," katakan wahai Abul Walid, saya dengerin apa yang mau engkau ucapin. Maka dikatakan, wahai ponakanku, wahai anak dari saudaraku, in kunta innama turid bima jita bi min hadzal am, kalau engkau yang engkau inginin di dunia ini, engkau sekarang teriak-teriak ini dan itu, ngajak orang gini dan itu, kalau semua tujuan itu yang kau cari hanyalah uang, harta, ekonomi, maka kami bangsa Arab, bangsa terkaya dari bangsa Arab, kaum Quraisy akan mengumpulkan harta yang paling banyak untuk diberikan kepadamu. Enggak usah capek-capek kumpulin orang, kami yang memberikan harta tersebut. Ditawarin harta, dan engkau akan menjadi orang yang paling kaya dari kami yang memiliki harta tersebut. Kami serahin harta yang kau inginkan dan udah engkau paling kaya dari kami. Atau kalau engkau enggak menginginkan harta, tetapi engkau menginginkan kedudukan yang tinggi, menjadi pemimpin daripada seluruh bangsa Quraisy, maka kami jadikan engkau orang paling tinggi, menjadi pemimpin yang paling tinggi di antara kami. Dan kami akan mendengarkan setiap hal yang engkau ucapkan. Tidak ada suatu perkara melainkan kami akan izin kepadamu wahai Muhammad. Ini yang kedua tawarannya. Atau kalau engkau ingin menjadi raja, kami jadikan engkau raja di antara kami. Dan seandainya apa yang datang kepadamu, yang kau bilang ada wahyu dan lain-lain dari malaikat ini dan itu, seandainya yang engkau lihat itu masih sering terlihat, atau engkau merasakan engkau ini terganggu jiwamu, mungkin ada sakit jiwa atau sakit, maka kami akan kumpulkan uang, kami bawa engkau ke tempat medis paling besar di bangsa Arab. Kalau perlu kita keluar, kita cari dokter paling hebat untuk menyembuhkan penyakitmu. Supaya engkau enggak membayang-bayang daripada yang engkau katakan tentang malaikat dan tentang wahyu. Dan kami yang akan membayar semua hal tersebut supaya engkau sehat, engkau kembali pulih. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afaraghta ya Abul Walid?" Apakah engkau udah selesai wahai Abu Walid? Udah selesai ngomongnya, udah selesai tawarannya? Dikatakan udah selesai. Fasma' minni, maka dengerin, kata Rasulullah. Apa yang didengerin? Rasulullah bacakan ayat Al-Qur'an. Rasulullah baca Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, tanzilu minar rahmanir rahim. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun basyiran wa nadhira fa'arada aktharuhum fahum la yasma'un wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqr
wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu wa wailul lil musyrikin. Pas udah dibacakan ayat tersebut, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi baca ayat dan ini Utbah dengerin. Sampai dikatakan ayat berikutnya, fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adi wa thamud. Di ayat dijelasin, kata Allah, katakan wahai Muhammad kepada kaummu, sesungguhnya saya ini manusia seperti kalian, tetapi saya manusia yang diistimewakan oleh Allah dengan wahyu, diberikan wahyu untuk membimbing kalian kepada Allah, memberitahukan kepada kalian bahwasanya Tuhan yang Maha Satu yang harus kalian sembah adalah Allah. Dan sungguh sial, sungguh celaka bagi kaum musyrikin yang menyekutukan Allah. Lalu dibaca, seandainya fa in a'radu, seandainya mereka enggak menerima dakwahmu wahai Muhammad, maka katakan, saya ingatkan kepada kalian untuk berhati-hati atas apa? Atas sa'iqah yang membunuh kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Daripada azab Allah, berhati-hati. Akan datang azab yang Allah Ta'ala telah kirim kepada para kaum-kaum terdahulu yang mengkafirkan nabinya yang enggak beriman. Maka Utbah pun, ini dia non muslim, tapi pas dengar ayat Al-Quran tersebut hatinya bergetar. Tahu ini ayat bukan ayat sembarangan. Ini yang dia dengar bukan kebohongan belaka. Ini ayat Al-Quran, bukan dibuat-buat oleh Rasulullah. Ini ayat dari Tuhan. Maka Utbah pun memberikan isyarat kepada Rasulullah untuk menghentikan daripada bacaannya. Setelah itu Utbah kembali ke para sahabatnya dan ditanya oleh sahabat-sahabatnya, gimana wahai Abul Walid, udah selesai negosiasinya, tawarannya udah selesai? Dikatakan, wara'i anni sami'tu qawlan ma sami'tu bimithli. Apa yang kau bawa dari negosiasi? Dikatakan, di belakang saya ini tadi pas negosiasi saya dengar ucapan yang saya enggak pernah dengar ucapan sebelumnya seperti itu. Yang saya dengar bukan syair, bukan syair. Yang saya dengar bukan sihir. Dan yang saya dengar, yang saya duduk bersamanya bukan tukang sihir atau dukun. Wahai kaum Quraisy, lebih baik kalian ini udah cukup. Jangan lagi kita datang kepada Muhammad untuk menawarkan ini dan itu, biarin apa yang dia inginin, dia mau berdakwah atau gimana, jangan kita ganggu. Kenapa? Sebab bakal terjadi suatu hal perkara yang agung yang besar di waktu yang akan datang. Nama Muhammad gak sembarangan akan menjadi besar. Seandainya menjadi besar, yang bakal menjadi besar di belakang nama Muhammad adalah bangsa Arab, kaum Quraisy. Kita juga yang mulia, kita juga yang menjadi agung. Maka pas dengar perkataan tersebut, ini sahabatnya Abul Walid ini, Utbah, pada kaget. Dikatakan, wahai Abul Walid, sesungguhnya engkau telah terkena sihir yang disebarkan oleh Muhammad. Engkau udah terpengaruh dengan dukun tersebut, sebab engkau mengucapkan kalimat yang kami enggak sangka-sangka bakal keluar dari mulutmu, yaitu engkau mengatakan Muhammad akan menjadi agung dan orang-orang akan ada di bawah kendali beliau. Kami enggak percaya, engkau telah terkena sihirnya. Maka dikatakan, terserah kalian, ini yang saya lihat, ini yang saya pandang dari sosok beliau. Silakan kalian mau melakukan apapun, terserah kalian, saya enggak ikut-ikutan. Wahakadha. Intinya di sini Rasulullah ini diajak negosiasi oleh bangsa Arab untuk apa? Untuk meredupkan daripada kalimat dakwah ilallah, untuk meredupkan daripada pekerjaan beliau mengajak orang-orang kepada Allah. Cukup, enggak perlu. Jangan sebut-sebut Tuhan kita, jangan mengajak kita ke agamamu, apa yang kalian inginkan kami berikan. Akan tetapi Rasulullah meninggalkan hal tersebut. Sebab Rasulullah tahu tujuan beliau ataupun dakwahnya beliau ini adalah perkara yang paling agung yang enggak setara dengan harta dunia dan seisinya. Tujuan Rasulullah bukan harta, bukan emas, bukan perak.
ataupun untuk menguasai dunia, berperang untuk menguasai dunia. Enggak, tujuan Rasulullah bukan hal-hal tersebut. Tetapi tujuan Rasulullah adalah menyampaikan orang-orang kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebarluaskan cahaya iman dan juga Islam. Apapun rintangannya, apapun kesulitannya, tetapi Rasulullah tidak meninggalkan rintangan tersebut. Rasulullah menjalankan hal tersebut dengan kesulitan, dengan kesusahan, dengan gangguan-gangguan yang diganggu oleh kaum Quraisy wal a'yadu billah. Wa hakadha. Wallahu a'lam.